hari ini kita akan mempresentasikan atau mendiskusikan makalah pertama, yakni yang saya bawakan dengan judul eh, kajian tafsir di Indonesia. Jadi sudah terlihat makalahnya. Loading. Saya lihat loading. Oh ya, Ustaz. Iya. Eh, jadi dari judul tersebut, kajian tafsir di Indonesia, maka dirumuskanlah latar belakang sebagai berikut. eh, yakni Al-Quran Karim, yakni wahyu ilahiyah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi terakhir, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui perantaranya yaitu malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu ini secara lafaz, makna maupun gaya bahasanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran. Maka sejak zaman Nabi sampai saat ini, seorang muslim mempunyai pedoman hidup yang dapat membawanya kepada fitrah sebagai manusia. Ya, Nabi Muhammad sangat berperan penting dalam menyebarkan Al-Quran sebagai doktrin agama kepada sahabat-sahabat. Selain doktrin Tunggu juga, dulu, materi. Saya iya lihat, Ustaz, saya lihat ini bukan presentasi. Kita sekarang selalu harus meningkatkan kemampuan kita. Ini namanya kita harus namanya baca makalah, Ustaz oh Habibi iya ya. Ustaz, iya Ah, Ustaz, beda itu presentasi dengan baca makalah. Saya lihat tadi perhatikan huruf per huruf, yakni dengan ya itu Anda ubah. Yang lain apa ya? Ya, ubahlah bahasa lisan menjadi bahasa tulis. Ya, oke, iya Ustaz. lanjut, lanjut. Jadi peranan penting Nabi Muhammad terhadap peradaban zaman ini uh, pada saat kemudian diturunkannya Al-Quran melalui malaikat Jibril dan kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad, yakni sebagai pelopor penafsiran pertama pada saat zaman itu hingga uh, zaman ini. Jadi penafsiran yang diprakarsai Nabi tersebut kemudian terus berlangsung hingga saat ini. Namun yang membedakan bangsa Arab kemudian menjadi bahasa sehari-harinya sehingga mudah memahami Al-Quran, sementara di Indonesia itu tersendiri maka perlu terlebih dahulu terjemahan eh, dalam rangka untuk mengetahui kandungan ayat-ayat Al-Quran. Jadi di Indonesia sendiri masih beristilah Nusantara sejak abad ke-16 masuknya penafsiran di Indonesia, walaupun tafsir yang telah didapati pada abad ke-16 ini belum menuai apa penulis yang representatif, namun pada abad ke-17 sudah ada karya tafsir yang ditulis oleh Syekh Abdul Raub As-Singkili dari Aceh yang berjudul Terjuman Al-Mustafid. Selanjutnya dari zaman ke zaman, dari abad ke abad, itu kemudian apa menjadi rujukan atau menjadi pelopor penafsiran di Indonesia sampai kemudian pada abad ke-21. Jadi awal mulanya tafsir ini hadir
mulai bermacam-macam, mulai dari terjemah, mulai dari ditulis per orang, mulai ditulis per kelompok, dan menggunakan bahasa-bahasa lokal untuk memudahkan masyarakat-masyarakat sekitar. Selanjutnya, untuk mengkuat atau mengkaji hal tersebut, maka penulis merumuskan 3 masalah di sini, yakni yang pertama, apa esensi kajian tafsir di Indonesia. Yang kedua, bagaimana ruang lingkup kajian tafsir di Indonesia. Dan yang ketiga, bagaimana tujuan kajian tafsir di Indonesia. Jadi di dalam esensi ini, pada bab 2 ini kami bahas terkait pengertian kajian dan tafsir. Tentunya yang dimaksud bagaimana kajian tafsir yang menjadi fokusnya itu di Indonesia. Di sini ada beberapa pendapat ulama di makalah ini yang kami sampaikan. Salah satunya menurut Ahmad Asyirbashi, bahwa tafsir itu ada 2 makna. Yang pertama, tafsir sebagai penjelas terhadap kandungan Al-Quran. Dan yang kedua, tafsir ialah bagian dari ilmu bahasa Arab yang fokus kepada keindahan makna dan menyusunnya dalam menyusun kalimat. Menurut M. Quraish Shihab juga, tafsir yakni upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seseorang secara maksimal dalam rangka mengkuat atau mengungkap maksud yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi dari beberapa pendapat tersebut, maka penulis di sini merumuskan kajian tafsir yang dimaksud, yakni upaya atau kegiatan dalam mengeksplorasi ayat-ayat Al-Quran agar pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala dapat tersampaikan dan diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Selanjutnya, ya, kajian tafsir di Indonesia ini merupakan perkembangan atau proses menelaah ayat-ayat Al-Quran yang jauh sebelum datangnya kemerdekaan. Kemudian itu terus berkembang, dan itu sebetulnya yang menjadi fokus makalah pada hari ini. Jadi awal mulanya tafsir hadir sangat masih dalam secara tradisional, ya. Jadi Nusantara sebetulnya karena Indonesia belum merdeka, jadi banyak sekali kelompok-kelompok tertentu dari suku, dari kawasan-kawasan tertentu, misal Jawa, Sunda, Bugis, itu kemudian yang menjadikan hadir tafsir-tafsir sesuai dengan karakter atau bahasa setempat. Jadi istilahnya, singkatnya, bisa disebut tafsir kawasan. Jadi tafsir kawasan itu berkembang sesuai dengan tempat dan bahasa yang dipakai.
Di sini juga kami sampaikan terkait ruang lingkup cakupan kajian tafsir. Jadi ruang lingkup kajian tafsir itu luas, eh, yakni karena objeknya Al-Quran, sehingga tentu banyak ayat-ayat yang dikaji seperti halnya akidah, akhlak, maupun fikih. Adapun di sini kami sampaikan beberapa karya terkait hasil kajian tafsir, ya. Eh, di sini ada beberapa karya, baik itu yang dilakukan perorangan, per kelompok, dan beberapa langkah-langkah yang mereka lakukan. Contoh misalnya ada yang melakukan eh, oh ya, ada yang melakukan penafsiran itu secara full 30 juz. Ada juga eh, secara tematik, ada juga mengkaji beberapa ayat saja atau beberapa surah saja atau beberapa juz saja. Namun sebetulnya yang mempelopori atau yang paling yang paling pertama yang dibutuhkan persoalan terjemahan, karena awal mulanya eh, tafsir atau kajian Al-Quran masuk ke Indonesia itu eh, agak terbilang berat karena bahasa yang digunakan tentu berbeda dengan bahasa kesehari-harian masyarakat Arab yang menjadi konsumsi pribadinya. Selanjutnya yang terakhir yakni tujuan dalam eh, kajian tafsir di Indonesia. Jadi tafsir mempunyai posisi atau peran penting, posisi strategis. Bahkan ilmu tafsir ini menjadi, sebagian ulama berpendapat, menjadi ilmu agung. Karena kenapa? Karena dianggap bahwa tafsir ini atau kajian tafsir ini merupakan sebuah kunci dalam membuka gudang-gudang mutiara terhadap kandungan-kandungan Al-Quran. Maka bagaimana bisa itu dilakukan bila tidak mengetahui tafsir Al-Quran? Mungkin itu saja yang sempat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wakhirul kalam, kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih sudah memaparkan makalah terkait kajian tafsir di Indonesia. Kita melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu forum tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya kepada pemakalah, saya sendiri dan juga Ustadz Muhammad Rusdi. Ustadz Rusdi mau bertanya? Mungkin dari saya sendiri ingin bertanya kepada pemateri. Jadi di sini kita membahas tentang uh, ruang lingkup dan batasan kajian tafsir di Indonesia beserta tujuannya. Nah, yang saya ingin tanyakan terkait ruang lingkup serta batasannya itu bagaimana terkait kajian tafsir di Indonesia ini? Karena menurut kalau saya sih sepertinya belum tangkap apa yang dibahas seperti itu. Jadi Atau kah?
Kalau dari segi batasan kita tidak punya batasan nanti untuk ke depannya kita membahas tentang apa begitu. Terima kasih. Oke. Bagaimana ini moderator? Saya langsung jawab atau Oh iya, yuk Pak, saya kita, moderator kali ini. kita Oke, Atau jika atau mau saya, menjawab, saya oh Ustadz Muhammad Rusdi juga mau bertanya. ya ya eh, terima kasih eh, kepada Pak moderator yang pada hari ini menyampaikan makalahnya. Baik, eh, eh, kita sama-sama tahu bahwa objek dari penafsiran Al-Quran yang dilakukan oleh para mufassir Indonesia adalah Al-Quran Al-Karim. Jadi untuk bisa memahami otomatis para mufassir Indonesia ini eh, memiliki atau kompeten, kemudian memiliki keahlian untuk menafsirkan Al-Quran. Pertanyaannya, apakah para mufassir ini eh, pernah menuntut ilmu di negeri Arab ya? Ya karena kalau memang misalnya kalau cuma membaca dan memahami itu mungkin keterbatasan dari segi kemampuannya untuk mendalami atau menyampaikan, apalagi masalah bahasa Arab itu kan pasti kita harus dalami terlebih dahulu. Apakah mereka ini para mufassir ini menuntut ilmu di sana sebelum kembali ke tanah air? Ya, yang kedua eh, untuk tafsir Indonesia ini, ya, apakah jenis kajian tafsir yang mereka atau corak warna tafsir yang mereka hasilkan itu apakah corak tafsir tahlili atau maudhu'i? Ya. Yang ketiga, adakah mufassir kita dari Indonesia ini yang dulu-dulunya atau sebelum kemerdekaan itu menghasilkan karya tafsir yang secara kamil, secara sempurna, mulai dari Al-Fatihah sampai surah terakhir. Ya, terima kasih. Terima kasih Ustadz Rusdi. Jadi pertanyaannya pertama, apakah para mufassir pernah Iya, menuntut ilmu di negeri Arab? Kemudian jenis atau eh, corak penafsirannya iya, iya, iya. para pengaji terdahulu. Oke. Dan oke, Terima dipersilakan kasih Pak. atas kesempatannya. Jadi yang pertama itu terkait bagaimana ruang lingkup dan batasan kajian tafsir di Indonesia. Coba teman-teman lihat ya. Jadi saya share screen di sini. Ruang lingkup kajian tafsir ini. Jadi sebetulnya ruang lingkup itu merupakan pembahasan apa yang sebetulnya yang mau dibahas, sependek pencaharian kami terhadap judul makalah ruang lingkup dan batasan kajian tafsir di Indonesia. Jadi sependek pencarian kami ini yang kami dapati, maka eh, jadi ruang lingkup. Tunggu dulu. Ini menelaah ayat-ayat akidah atau ayat-ayat tentang akhlak maupun fikih. Jadi itu kurang lebih. Jadi kami di sini menghadirkan beberapa contoh terhadap karya kajian tafsir di Indonesia terkait hal-hal tersebut. Jadi misalnya kaidah tafsir dan mukjizat Al-Quran karya Muhammad Quraisyhab, sejarah dan pengantar Al-Quran karya Tunku Muhammad Hasbi Siddiqi, ya, sejarah Al-Quran karya Abu Bakar Atjeh, dan seterusnya. Itu yang pertama terkait ruang lingkup, dan yang kedua terkait batasan kajian tafsir. Ya, jadi
sebetulnya kami di sini tidak menyampaikan bagaimana sebetulnya batasan kajian tafsir itu. Mungkin ada masukan dari penanya atau teman-teman atau saran dari Ustadz Irham sebentar bagaimana sebetulnya maksud dari batasan di situ, kami kurang paham Ustadz. Selanjutnya terkait bagaimana, oh iya, bagaimana sebetulnya ulama-ulama terdahulu ini, apakah mereka belajar di tanah Arab atau seperti apa. Jadi ini eh, terkait mufasir-mufasir yang kami masukkan di sini mulai dari abad ke-17 sampai abad ke-21, hampir semuanya yang sependek pembacaan kami itu eh, dia mereka mengenyam memang pendidikan baik formal maupun non formal itu di Arab. Bahkan bukan hanya itu, akan tetapi eh, apa dia menafsirkan tersendiri, kemudian dimasukkan ke dalam bahasa Melayu, bahasa Jawi atau Jawa. Bahkan penafsir ini tersendiri menafsirkan ke dalam bahasa Arab. Nah, seperti itu. Jadi ada di antara mereka yang menafsirkan eh, seperti ini. Karya dalam bahasa Jawa milik Kiai Haji Bisri Mustafa, eh, tafsir Al-Ibris, ya. Jadi ini sebetulnya dalam bahasa Jawa sependek bacaan kami di situ ada dialek Arab, mungkin seperti itu. Jadi eh, kesimpulannya, ya hampir semua sependek pembacaan kami, dan kami belum menuai, ya, kami belum menuai yang kami angkat dalam makalah ini yang belum pernah ke Mekah. Jadi hampir semuanya ini pernah ke Mekah. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada di antara mereka yang kemudian membuat tafsir secara kamil atau lengkap 30 juz. Jadi ini yang pertama di abad ke-17 yang menjadi pelopor dari uh, hampir semua mufasir-mufasir awal, ya. Kiai Haji Abdul Rauf As-Singkili yang berjudul Tafsir Terjuman Al-Mustafid, temukan pada abad ke-17. Ini kamil sampai 30 juz. Selepas itu ada beberapa juga di antara mereka yang mencoba menafsirkan Al-Quran secara lengkap. Ada juga secara tema, secara apa juz maupun ayat-ayat tertentu. Dan kami juga di sini mengangkat eh, kajian tafsir di Indonesia, yakni bukan hanya ada juga yang melakukan penafsiran secara per kelompok, mulai dari melakukan terjemah, yakni Kementerian Agama, ya ini ya, di tahun 1967. Mungkin itu dulu yang kami sampaikan. Kami kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kemakam. Tadi yang mufasir yang menghasilkan tafsir secara maudhu, isam atau tahlili, sudahkah? Oh, sudah minta kamu. Ya mungkin dari Ustadz Rusdi mau menyanggah atau menambahkan. Ya, baik. Kita sama-sama ketahui bahwa munculnya awal tafsir di Indonesia itu antara abad 16 sampai atau abad ke-17 yang dipelopori oleh Abdul Rauf Singkili. Ya.
metodologi maupun corak yang Oh iya, mungkin ditafsirkan oh iya, itu iya. apa ya. Oke. Ya, terima kasih atas ininya. Jadi persoalan metodologi, corak, dan bagaimana penafsirannya, eh, sebetulnya itu menjadi fokus atau kajian dari pemakalah-pemakalah selanjutnya. Jadi kami tidak bahas itu di dalam sini. Kami hanya menyebutkan beberapa tafsiran-tafsiran. Jadi cuman kami di sini sampaikan metode secara umum saja, ya, tahlili, ijmali, maudhu'i, muqaran. Tapi kami tidak mengklasifikasikan ini yang menggunakan ini metode ini yang menggunakan metode ini. Kami rasa itu menjadi fokus untuk makalah-makalah yang akan datang. Mungkin itu, Ustaz. Oke, terima kasih Ustaz Rusdi dan juga Ustaz Ahmad Habibie. Sudah terjawab ini kah? Apakah pertanyaannya Ustaz Rusdi sudah Ya, terjawabkan? baik. Karena pembahasan ini atau makalah ini berkaitan dengan kajian tafsir di Indonesia, tidak memilah-milah tokoh kemudian jenis tafsir yang dihasilkan. Iya. Ya, saya kira ini sudah terjawab. Dan untuk pemakalah berikutnya itu nanti pendalaman mungkin dari satu tokoh ke tokoh-tokoh yang lain. Ya, Iya. mungkin ini masih ada pertanyaan karena waktu masih ini panjang. Apalagi Iya, Iya, waktu silakan. berbuka juga baru Masih panjang sekali. masih panjang. Insyaallah. Baik, mengenai kajian tafsir ini, kita mengetahui bahwa munculnya tafsir di Indonesia itu sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, jauh-jauh sebelumnya. Ya, ya. Karena ini berbicara mengenai kajian tafsir yang salah satunya, ya, mungkin gambarannya secara umum bahwa para mufassir Indonesia ya memiliki keterbatasan di dalam menafsirkan Al-Quran karena mendapatkan tekanan-tekanan dari penjajah, ya, dari penjajah. Jadi kalau mungkin ini tidak terkait dengan satu tokoh, tetapi secara umum, ya, ya. Kajian tafsir yang mereka sampaikan itu apakah kajian-kajian itu berupa dalam bentuk pengajian-pengajian yang mereka sampaikan? Ya, apakah ada bukti-bukti yang bisa kita terima atau kita bisa jadikan jadikan bukti sehingga kajian-kajian tersebut bisa bisa diterima secara ilmiah. Ya. Oke, silakan. Terima kasih. Bapak. Iya, Ustaz. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama terkait penafsiran ulama-ulama terdahulu, dan kami sebetulnya di sini menelusuri bagaimana kendala-kendala mufasir-mufasir terdahulu, tapi mungkin kami belum sempat memasukkan hal-hal tersebut. Jadi sebetulnya kalau kaitannya dengan penjajah, jadi sebetulnya ini jauh sebelum adanya penjajahan besar-besaran di Indonesia. Mungkin pada saat itu Indonesia menjadi jalur perdagangan yang besar
di seluruh negeri, baik negeri Barat Eropa maupun sampai ke Timur Tengah. Nah, itu yang apa yang mendasari awalnya adanya juga tafsir. Tidak bisa dipungkiri karena ulama-ulama terdahulu, terkhususnya dari Pulau Sumatera, dari kalangan Minang maupun Aceh, itu memang masih kuat kaitan persoalan penuntut ilmunya ke Mekah. Sehingga itu makanya terjadilah dialektika dalam upaya memahami Al-Quran. Selanjutnya tadi yang dibahasakan sama Ustadz Rusdi terkait bukti-bukti bukti-bukti penafsiran ada dahulunya itu seperti apa. Jadi Ustadz, kami di sini hanya menelusuri, kami kami belum menyampaikan bukti-bukti ya. Jadi mungkin akan menjadi catatan pemakalah terkait kedepannya bukti-bukti tafsir yang ada ya. Karena sepencaharian kami memang ada di dalam makalah ini mengatakan mulai dari abad 16 sudah ada tafsir yang diketahui walaupun belum diketahui siapa yang menuliskan ya pada abad ke-16 itu. Selepas itu masuk abad ke-17 sudah ada penafsiran secara utuh yang dilakukan oleh ulama tadi Abdul Raub ya, dan selanjutnya berkembang terus sampai ke Pulau Jawa, Sunda, suku Sunda, bahkan sampai ke Pulau Sulawesi. Terkait dengan terkait dengan bukti atau apakah bisa diuji ini keterkaitan ilmiah karya tersebut atau tidak, saya rasa itu bisa diteliti, tapi persoalan ilmiah atau tidak, saya rasa ada beberapa corak ya, ada paling tidak dua corak yang mendasar dalam menafsirkan Al-Quran, bil maksur wa bil ra'yi. Mungkin itu yang menjadi penafsiran atau langkah taktis ulama dalam menafsirkan Al-Quran, karena pemakalah sendiri juga ini belum melihat tafsir-tafsir yang tertulis di sini. Misalnya karya Muhammad Nawawi Al-Bantani ini ya, Tafsir Munir li Muallim At-Tanzil. Kami juga belum melihat seperti apa itu dan bagaimana itu penafsirannya. Mungkin yang kami baru lihat baru punya Prof. Quraisy Shihab. Gimana tadi itu? Jadi di sini juga ada 4 ya. Tunggu dulu. Di sini juga sebetulnya itu juga yang menjadi fokus penelitian ke depan. Karena kenapa? Karena kami di sini sampaikan ada karya tafsir atau karya terjemah ya
yang dilakukan oleh per kelompok dan ada juga yang dilakukan secara individu. Itu mungkin yang menjadi penekanan. Kenapa? Karena perkembangan penafsiran yang dilakukan oleh ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama Indonesia, ternyata dari dulu sampai sekarang itu lebih kuat atau lebih terfokus ketika dilakukan oleh seorang penafsir saja. Ya, mungkin itu stat yang bisa kami sampaikan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mungkin itu dari pemakalah. Adapun mungkin saya tambahkan sedikit saja. Ada bacaan kami. Jadi pada masa penjajahan mungkin begitu ya, ada beberapa ulama yang menjalankan gimana ya, bukan hijrah sih, kayak karena adanya penjajahan dari Belanda pada abad tersebut, pada abad 18 sampai 19, ada mayoritas ulama mengungsi ke pelosok-pelosok desa, kemudian mendirikan pesantren-pesantren sebagai tempat pembinaan generasi sekaligus konsentrasi perjuangan. Jadi ulama tidak berfokus pada menulis karya, kan tetapi lebih cenderung mengajarkan karya-karya yang telah ditulis pada para ulama sebelumnya. Jadi memang ada penafsiran yang dilakukan secara lisan dan juga ada juga penafsiran yang dilakukan secara tertulis. Dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili ini memang beliau sudah menulis satu penafsiran Al-Quran secara kamil dari Al-Fatihah juz 1 sampai dengan juz 30. Akan tetapi karya beliau itu merupakan salah satu saduran dari kitab yang prakarsai oleh karya dari Tafsir Al-Khazin dan Baidawi, yakni Anwar At-Tanzil. Jadi perkembangan penafsiran di Indonesia memang juga ada secara lisan, terus berjalan juga secara tertulis. Jadi apalagi waktu zaman-zaman Belanda kan, jadi otomatis kayak tadi yang disampaikan sama pemakalah, banyak ulama-ulama yang membuat kelompok-kelompok sendiri. Jadi dari situlah mereka akhirnya menyampaikan penafsiran mereka dalam kelompok-kelompok tersebut. Jadi ini termasuk kepada penafsiran lisan gitu. Ya. Segitu dari saya. Dari buka lagi sesi selanjutnya, Ustaz. Tergantung apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau karena kita lebih dalam lagi, atau ada lagi yang belum jelas. Ya. Oh ya, silakan Ustaz, terus. Baik. Ya. Ya, karena ini berbicara mengenai masalah kajian tafsir di Indonesia. Ya. Iya. Ya. Apalagi era-era sebelum kemerdekaan itu jelas belum memperhatikan metode tafsir, apakah ijmali atau ini. Adapun laun atau corak yang mereka tampilkan itu sesuai dengan apa yang dialaminya. Ya, jadi kalau di kajian tafsir ini mungkin untuk di Indonesia pada masa itu banyak kecenderungan kepada corak-corak tertentu, misalnya coraknya Sufika atau kapal Sapaka. Ya, kan pada masa-masa tersebut ya banyak sekali dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran mungkin yang
yang apa namanya yang mereka dalami, termasuk masalah sufi. Ya, ya karena diangkat tadi siapa Abdul Rauf Singkili, ya karena diangkat tadi di makalahnya, ya, dan secara tidak langsung apa yang dituangkan dalam makalah tulisan itu, ya penulis mungkin mohon maaf, apa yang diangkat itu mesti dipertanggungjawabkan sebagaimana yang disampaikan pada awal pertemuan kemarin Pak pembimbing kita Pak Doktor. Jadi tidak perlu panjang tulisannya, tidak perlu ini, tetapi apa yang dituangkan di situ itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi istilah-istilah yang digunakan itu dapat kita pertanggungjawabkan, ketahui, termasuk mengenai masalah tokoh yang diangkat, yaitu Abdul Rauf Singkili. Pertanyaan saya di sini, karena diangkat, apakah tafsir yang disampaikan oleh beliau mufassir Abdul Rauf ini, Syekh Abdul Rauf ini, mungkin ada gambaran dari makalah, apakah masuk pada corak falsafah atau pada corak sufika atau lain-lain? Ya. Terima kasih atas atas ininya persoalan tanggung jawab yang ditulis. Jadi sama sekali Ustadz itu kita tidak bahas di materi kajian tafsir ini. Nah, jadi ini hanya pengantar. Kenapa? Karena ada fokus-fokus makalah di kedepannya. Jadi nanti ini Ustadz terus yang bahas persoalan Abdul Rauf As-Singkili. Bagaimana metodenya, bagaimana coraknya, ya. Fansuri, ya. Oh, Fansuri. Oh iya, mungkin seperti itu contohnya. Ya, siap. Hamzah Fansuri itu kayaknya penafsir sebelum Abdul Rauf As-Singkili dari tahun abad ke-15 sampai 17. Sudah Ustadz begitu. Kira-kira pertanyaannya antum sudah terjawab nih Ustadz? Ya sudah. Artinya kalau itu secara apa namanya sebenarnya belum terjawab ya. Tapi karena bahasannya itu regulasinya sampai di situ, ya mau tidak mau harus diterima karena belum membahas satu tokoh dan jenis corak tafsir. Ya, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ada lagi yang mau dipertanyakan? Kalau mungkin tidak ada, forum ini kami kembalikan kepada Ustadz Ilham sebagai dosen pengampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillahi wa ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya, oke. Sebelum kita masuk isi, ya, Ahmad Tabibi sudah turniting ini anunya. Sudah turniting. Berapa hasilnya? Belum. Habis putus suara Ustaz. Oh, bagaimana suara aku putus-putus? Oh ya, oke. Bagaimana suara saya ini masih putus? Oh iya, sudah jelas Ustaz. Sudah jelas. Oke, putus-putus. Bagus nih. Oke, apakah Ustaz Habibi sudah menturniting makalahnya?
sebagai bagian dari makalah yang berkualitas. Iya Ustaz, belum Ustaz. Berapa? Belum. Ya, ya, ya. Kalau mungkin masih di atas 24% ini, ya. Ya, saya melihat secara sepintas masih di atas. Nanti dituritin lah masing-masing. Oke. Masih ada di atas 24%. Oke. Kemudian mungkin sedikit terlambat. Kemudian sesuai pedoman KTI. Terutama yang terbaru. Bagaimana? Sudah sesuai atau belum ini? Belum. Belum kan? Apa? Coba tampilkan satu halaman saja, halaman pertama saja, Ustaz Habibie. Iya Ustaz. Tampilkan dulu. Kita sebenarnya kalau sudah bagus ini tinggal cerita tentang substansi sebenarnya, tetapi maaf, terkadang ada hal-hal yang sedikit mengganggu. Sedikit mengganggu dan itu berulang beberapa kali hal tersebut dan supaya tidak terulang ke makalah berikutnya. Misalkan ya stop begini saja dulu. Ya, kira-kira sampul saja dulu ini, sampul saja dulu ini. Sampul saja dulu ini. Belum yang lain. Sampul saja. Apakah sampulnya sudah benar, sudah tepat atau bagaimana? Mana tadi sampulnya? Terus ke bawah lagi, ke bawah. Ada tadi nama. Ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Mana ke bawah? Masih ke bawah sedikit. Oh ya, stop, stop ya begitu. Oke, oke, begitu tadi. Oke, oke, oke. Kira-kira sudah benar atau tepat sesuai dengan pedoman KTI yang terbaru atau bagaimana? Komentar dulu Ustaz Habibie. Sudah benar ini atau langsung jadi copy paste atau bagaimana? Iya Ustaz. Bagaimana? Masih salah kayaknya Ustaz. Yang mana salah? Nama tak kayaknya Ustaz yang salah. Nama aku saya tidak peduli nama saya mau benar atau salah tidak di saya itu pedulikan. Yang lain bagaimana? Paragraf juga Ustaz. Tidak, yang sampul dulu, halaman sampul dulu. Halaman pertama dulu, halaman sampul. Atau Ibu Ustazah Lutfiah atau Ustaz Rusti kira-kira bisa menebak yang mana kira-kira yang perlu diperbaiki dalam pedoman KTI terbaru. Yang mana? Kalau namanya Ustadz kayaknya nggak usah pakai garis bawah. Kemudian program bagian bawahnya itu pasca sarjana saja, nggak usah pakai program. Nggak pakai program. Terus UIN-nya tidak disingkat. Coba ke bawah, tampilkan share screen-nya Habibie di bawah, ke bawah lagi sedikit. Ya, di bawahnya nama dosen. Yang bold. Itu di atasnya itu ya itu. Program pasca sarjana. Iya ya. Oke, betul-betul diperhatikan ya. Program itu 10 tahun yang lalu ya. Saya kemarin 2014 selesai doktor masih pakai program. Ya, ini sudah 7 tahun, 5 tahun terakhir sudah tidak ada nilai kata programnya. Itu juga KTI terbaru dibawanya pasca sarjana atau fakultas itu bersambung. Dikasih panjang ya, UIN-nya dikasih panjang. Kalau pedoman yang lama UIN-nya sudah begini. Tapi kalau yang baru disambung itu ya. Jadi itu halaman 100 berapa itu di pedoman. Nama Anda juga Habibie, betul, sudah tidak dikasih underline. Kalau pedoman yang lama ada underline-nya, sekarang tidak ya. Dan seterusnya. Ya. Nah, lama ini kalau itu terus dijelaskan, saya mau sampul ini dan seterusnya. Saya rasa ini sudah puncak kedewasaan dan pendidikan ini kalau di doktor. Jadi saya rasa nanti lihat sendiri. Lihat Maki.
Seperti ini kepada Nabi terakhir banyak sekali yakninya ini, yakni sudah berapa kali kata yakni ini ya, dan seterusnya. Kapan Parafrase tahu. Nabi itu N kecil, kapan itu Nabi N kecil, kapan itu M, misalkan Muslim M besar, N kecil atau N kecil, itu saya rasa tata bahasanya nanti diperbaiki masing-masing ya. Nah, dan seterusnya. Apakah sudah pakai Mendeley juga ini? Ustaz Habib belum, Pi? Belum, Ustaz. Nah, dan seterusnya. Oke. Dikerja memang sesuai kemampuannya, tetapi disitulah penilaian kami di mana kemampuan masing-masingnya. Kita mau aspek metodologi, penulisan, teknik, pedoman KTI, KBBI, tata bahasa semakin hari nanti semakin bagus ya. Karena mau membuat disertasi ya. Dan silahkan ajukan judul dari sekarang. Semester 1 itu sudah bisa nih mengajukan judul ya. Oke, apakah nuansa maudhui, nuansa living Quran, kajian kitab, kajian toko. Silahkan jalan-jalan ke Pasca, membawa belangko formulir pengajuan judulnya ke Pak Rahman Saka atau Ibu Yus, ke Prodi. Itu cepat itu ya, supaya cepat. Ya, yang penting yakinkan bahwa judul Anda belum dibahas. Oke. Eh, kita lihat dulu latar belakang ya. Tadi yang pertama tentang metodologi penulisan, teknik itu perlu ya, coba. Dalam membuat latar belakang masalah, stop dulu itu tadi, stop ya. Minimal ada 2 teori ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami muliakan. Ada yang memang berawal sangat luas seperti ini Al-Qur'anul Karim, luas sekali. Nabi Muhammad itu terlalu luas. Itu saya lihat teori latar belakang yang dulu, ya kan? Tetapi saya lebih memilih teori latar belakang yang baru. Ya, kalau misalkan Anda membahas tentang fitnah dalam Al-Quran, langsung itu. Apa variabel fitnah? Langsung dibahas. Ini Al-Quran, luas sekali. Ya kan? Apa hal yang baru di sini? Nabi Muhammad berperan penting. Ya kan? Dan seterusnya. Coba lihat, scroll lagi. Apa yang bisa dipetik di situ dalam kajian-kajiannya, ya kan? Diketik lagi. Nah, di scroll. Apa yang terjadi di situ? Wah, itu. Sementara di Indonesia, atau saya, ya itu ya. Jadi perkembangan ilmu tafsir, langsung itu kajian tafsir ya. Oke. Dan rumusan masalahnya itu fatal, masih menggunakan kata-kata apa? Coba lihat. Apa? Anda masih menggunakan kata apa? Saya lihat. Apa. Itu. Ini Ah, Prof Kenapa itu? Martin yang pekan lalu ini, Ustaz, yang minta kalau buat makalah. Bisa pakai apa? Iya, Prof Mardan, Ustaz. Ah, Kan bukan sebelumnya itu saya pakai bagaimana itu di persoalan pendefinisian, cuman dia Prof mengatakan kalau definisi itu apa, bukan bagaimana. Jadi itu ah. yang saya jadi Jadi rujukan. esensi saja yang ada apanya. Ruang lingkup bukan apa? Ruang lingkup bukan definisi. Kalau begitu, teori kalau begitu, ya. Memang metodologi itu berkembang. Yang penting ada alasannya. Kalau begitu harus konsisten. Kalau mau kapten bagaimana semua. Eh, Oh ya, iya, Ustaz. Iya, Ustaz. saya mau tanya dulu, apa bedanya itu esensi dengan ruang lingkup? Apa bedanya itu esensi dengan ruang lingkup? Sama-sama Oh, ontologi. iya, Ustaz. Sama-sama ontologi. Kalau begitu sama-sama ontologi, apa dong? Sama-sama apa? Dan kalau ada bedanya, kalau tidak ada bedanya, digabung saja. Apa yang Anda maksud ini, Ustaz Habib? Yang Esensi dengan pertama, ah, ah. rumusan masalah pertama itu, Ustaz, bagaimana pendefinisian dari kajian tafsir di Indonesia. Ah. Sementara iya, Ustaz, sama aja sebetulnya, Ustaz. Hmm.
esensi dengan Kita bonding lihat itu. pembahasannya. Ya, kita lihat Iya, pembahasannya. Scroll lagi di bawah. Scroll lagi iya. di bawah. Bab 2. Dan ini bab 2 yang sangat mengganggu konsentrasi saya tadi. Bukan tadi, dari anu mentung ku baca ya. Dari tadi pagi memang saya baca. Di atas, 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 atas. Ah, itu. Ada yang bisa komentar nih. Yang terlihat sekarang di layar. Apa yang harus, apa yang mengganjal dari mata Anda melihat makalah yang begini? Bagaimana? Ibu Lutfia atau Pak Rusdi bisa menanggapi, atau Pak Habibie sudah tahu apa namanya? Apa kata di situ yang tanda kutip sangat mengganggu? Hmm? Nah, ada. Ah, Kata sambung tuh kata dalam. Kata oke, dalam oke. tuh kata. Kita dalam boleh, dan seterusnya boleh itu. Yang paling itu adalah di pembahasan poin A. Oh, Alhamdulillah. Kenapa ada lagi kata tanya semestinya di dalam? miring. Ya, Hah? kenapa ada? Iya. Ya, selain itu masalah miringnya, betul. Oh iya, Kenapa Ustaz. lagi ada kata tanya di dalam sebuah pembahasan? Bukankah kata tanya itu cukup rumusan masalah? Oh Kalau iya, untuk Ustaz. tujuan ada untuk, ya. Kalau tujuan itu untuk apa? Untuk memahami, untuk mengetahui, untuk mendeskripsikan, untuk menganalisis, itu kalau tujuan, ya. Dan kenapa lagi ada kata tanya? Dan poin A-nya itu harusnya ya rata kiri sesuai dengan margin. Langsung ke kiri banget, ke kiri. Caranya itu dibawanya view. Ada itu view. Coba lihat view. Dibawanya view itu ada tanda panah ke kiri. Itu view. Ada review. Coba lihat paling atas itu file, home, insert, draw. Ada mailing, review, ada view. View saja. Dibawanya view itu. Oh ini, Udah Ustaz. lihat di bawahnya view. Iya, di bawahnya. Itu icon-icon di bawahnya. Di bawahnya lagi. Jangan di atas, di atasnya. Pas di bawahnya view. Itu tadi view. Oh, Hmm. kasih home Ah, dulu, kasih home dulu, kasih home dulu. Home, ini, kasih home Ustaz. dulu. Ya itu tindis, di bawahnya view. Itu, klik itu, klik itu Diblok tadi. dulu, Ustaz. Ya, klik saja, klik. Nggak bisa. Tidak Begini nih. bisa, Iya, tidak bisa mi. Oh, oke, iya. sudah lumayan mi. A-nya sudah mentok, tapi lurus-lurusnya itu, ya itu rulernya itu, ya Oh iya, Ustaz. mister-mister di atas itu nanti kita mainkan, kita atur ya, dan seterusnya. Iya, Oh, oke, Ustaz. oke. Eh, Coba kita lihat secara umum ya. Kalau ditanya ini Ustaz Habibie, kajian tafsir di Indonesia, sejarah tafsir di Indonesia yang kita akan bahas nanti ini, apakah coba tadi jadi ada tadi yang menarik. Saya suka itu kalau ada kesimpulan begininya. Jadi, oh tunggu dulu. Yang Anda kaji itu tidak ada kata Indonesia ya? Tidak ada kata Indonesia ya? Kajian ada, tafsir ada, kata Indonesia tidak ada, Oh ya. iya, Ustaz. Tidak ada. Padahal sebelum kemerdekaan, siapa namanya Indonesia? Apa namanya Indonesia? Nusantara, Nusantara. Nusantara. Itu, iya kan? Iya. Kalau begitu bisa saja kita tidak kaji itu Nusantara, Oh, iya iya. kan? Itu batasi. Jadi, oke. Jadi Indonesia apa yang dimaksud itu adalah kalau masa kemerdekaan itu Indonesia ini pra kemerdekaan atau kerajaan dan seterusnya apa? Nah, yang kurang itu ketika kajian tafsir di Indonesia. Jadi bagaimana? Oke, kita lihat. Tadi saya dengar kesimpulan dan dibacakan tadi oleh Habibie. Ada tadi di bawah. Jadi yang Anda masuk kajian tafsir ini di bawah terus. Mungkin di halaman berikutnya. Sebelum memasuki rumusan masalah kedua. Jadi yang Anda maksudkan itu, nah ini nama-nama ulama juga nanti diperbaiki ya.
Terus jadi apa yang Anda maksud? Maka ini terus. Jadi yang Anda maksud terlalu. Jadi kajian tafsir di Indonesia yang dimaksudkan Itu yang penulis dimaksud stop. Jadi itu adalah saja ya, stop. kitab-kitab Oleh penulis adalah coba. Saya minta pertanggungjawaban dari Ustaz tafsir. Habib. Jadi cukup itu saja ya. Jadi ini saja yang kita akan bahas, kajian-kajian tafsir, sejarahnya. Ya, cukup begitu. Iya, Ustaz. Pertanyaannya, tadi saya dengar ada karya-karya yang kita kaji dalam bentuk terjemahan. Apakah berarti tidak masuk? Karena cuma kita tafsir yang dipakai. Bagaimana kalau begitu, Ustaz Habibie? Kita terjemahan. Oke. Tadi juga dikatakan bisa saja ada tafsir-tafsir yang secara lisan. Tadi dikatakan ini cuma yang tertulis. Ya, Iya, Ustaz. tertulis. Tunggu dulu. Ada telepon dari Prof ini sebentar. Dari Prof. Iya, Ustaz. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum Prof. Ya. Iya Prof. Oke Prof. Ya. Oke. Jadi bagaimana itu? Kalau kita berikan kesempatan Ustaz Habibie atau Ibu Lutfia atau Pak Rusdi, jadi kita harus sepakati dari awal ini sejarah tafsir kajian di Indonesia ini yang kita masuk hanya cuma kita tafsir, hanya yang tertulis atau bagaimana? Hanya yang memiliki karakter lokal saja dan seterusnya. Atau ada yang bisa menambahkan? Silakan. Ada mungkin Pak Rusdi atau siapa? Ibu Lutfia atau Pak Habibie mau meralat ucapannya atau tetap begini saja? Bagaimana? Baik, Ya, Prof. silakan Baik, Pak Pak Dokter. Ustaz. Ya. Silakan. Baik, saya kira untuk lebih bisa dipertanggungjawabkan. dalam. Saya kira jenis tafsirnya saja, subtafsirnya saja. Karena kalau misalnya terjemah dan sebagainya itu bahasanya lain. Jadi fokus di tafsir saja. Jadi tafsir saja. Jadi yang masalah terjemahan. Nah, bagaimana kalau ada namanya terjemahan ya Ustaz Rusdi ya. Namanya terjemahan biasanya ada disisipkan sedikit walaupun berapa persen itu penjelasan singkat. Jangan jauh-jauh ke masa kerajaan atau masa terdahulu berapa abad silam. Kita saja lihat di Kemenak ya, terjemahan Kemenak. Itu ada tanda kurung, ada bahasa footnote, penjelasan singkat, apakah satu kata atau satu kalimat tentang ayat tersebut yang mungkin muskil atau yang mungkin betul-betul perlu penjelasan. Ya. Kira-kira kita tafsir yang nuansa demikian, oke lah 90% terjemahan, ada mungkin 5-10% sedikit penafsiran. Apakah itu juga tidak dikasih masuk kategori atau bagaimana? Ya, saya kira Pak Dok ini untuk masalah itu tergantung dari definisi terjemahan Al-Quran. Kalau saya lihat di cetakan-cetakan yang diterbitkan di Arab itu, yang sudah diterbitkan di Arab, baik itu berbahasa Indonesia ya di Madinah maupun di yang terjemahan bahasa daerah yang sekarang ini sudah ada bahasa Mandarin yang sudah diterjemahkan di percetakan Islam Madinah, di percetakan di Madinah, itu tidak dikategorikan sebagai tafsir. Tetap di situ ditulis terjemahan Al-Quran, bukan tafsir. Kalau Turjunanul Mustafid
Turjumanul Mustafid. Dari kata turjuman berarti terjemahul Mustafid. Kira-kira masuk tidak ruang lingkup kajian kita sejarah tafsir di Indonesia? Masuk, Ustaz. Bagaimana Ustaz Rusdi? Ya. Itu tadi karya-karya Iya. terdahulu ini. Masuk atau Iya. tidak? Saya kira Pak Dokter itu tergantung dari penilaian kita. Jadi kalau memang disepakatikan ilmu ini dinamis, ya ini apa namanya definisi ini dinamis. Maksudnya ketika seluruh ulama sepakati itu yang disepakati, maka itu yang bisa dijalankan. Ya kalau selama ini yang saya pahami, kalau terjemahan Al-Quran itu tidak bisa dikategorikan sebagai tafsir. Ya kan tafsir ini sudah apa namanya sudah memiliki metode penafsiran yang sama-sama yang sekarang kita hadapi, yaitu metode ijmali, maudu' dan sebagainya. Kalau misalnya terjemah dari kata-kata, kemudian maupun misalnya ada penambahan kata-kata sisipan atau kata-kata tambahan dari lafaz-lafaz yang mungkin yang sulit dimengerti, itu bukan dikategorikan tafsir, masih terjemah. Ya. Oke, perbedaan tafsir dan terjemah sudah kita sepakati. Tinggal apakah di dalam mata kuliah ini kita juga sisipkan hal-hal yang berkaitan atau yang berhubungan, bersentuhan dengan Al-Quran. Yang penting berhubungan dengan Al-Quran, ya kan? Apakah dalam bentuk tafsir, terjemahan, atau ada ijmali saja singkat sekali? Apakah tafsir itu hanya 30 juz atau bahkan cuma satu surah Al-Fatihah atau cuma juz amma? Apakah itu juga kita tambahkan atau kita skip? Ya khusus saja kita tafsir saja. Adapun yang nuansa terjemahan-terjemahan, padahal itu karya-karya pendahulu juga, kita hilangkan atau bagaimana? Kalau dihilangkan ada beberapa tema yang harus diganti dan kita harus cari ulang, atau bagaimana sesuai dengan makanya kita harus sepakat memang ini di awal. Makanya kemarin dikatakan pertemuan awal ini adalah pertemuan penting, menentukan apa yang dilakukan selanjutnya. Iya. Ya, saya kira dok, bisa kita kategorikan apa namanya kajian mufassir Indonesia, walaupun karyanya itu cuma terjemahan, karena para mufassir Indonesia itu ketika menjelaskan Al-Quran, walaupun misalnya yang mereka tuangkan dalam tulisan itu dalam bentuk terjemahan, tetapi penjelasan yang mereka sampaikan itu walaupun tidak tertulis, jelas mereka menafsirkan Al-Quran. Oke, bagaimana yang lain? Dua yang lain? Ini tentang bagaimana batasan kita dalam satu semester akan datang. Pendapat Pak Rusdi ya kita include saja supaya bagian dari karya dari mufassir klasik ya, dan seterusnya. Bagaimana yang lain? Mau juga dibahas atau sepakat atau berbeda? Berbeda semua atau berbagai sebagian? Ya. Bagaimana Ibu Lutfia, Pak Habibie? Sepakat, Ustaz, sepakat. Oke, kalau begitu alhamdulillah kita sepakat. Berarti definisi di makalahnya Ustaz Habibie ini perlu dirombak ya. Dirombak. Kata tafsirnya hanya membatasi kitab tafsir, itu dirombak. Kemudian kategori kedua, tafsir itu yang tertulis saja. Kita sepakat yang tertulis saja. Siapa tahu ada nanti ceramah-ceramah dari Adi Hidayat, mau Anda kasih masuk sosmed solmed, ya kan, Khalid Basalama atau siapa ke, ya kan, Anda juga kita kaji, yang penting bersentuhan dengan Al-Quran, penjelasan Al-Quran, pemahaman Al-Quran, masuk tafsir itu, ya kan, kecuali dia bahas tentang sejarah Indonesia
Kita tidak peduli itu, bukan mata kuliah kita. Bagaimana? Saya kira untuk ceramah-ceramah ini belum bisa dikategorikan sebagai teori ilmiah, Pak Dok. Karena syarat keilmiahan itu objeknya material. Ada material, ada buku atau kitab suci yang memang dijadikan pedoman. Kalau memang ada bukti hasil karya, baru bisa diterima. Tapi selama bentuk ceramah, saya kira enggak, karena ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Kalau secara tertulis tidak bisa. Secara lisan adalah bukan ilmiah ya. Kalau secara lisan ya. Gitu, gitu. Jadi harus tertulis. Oke. Bagaimana Ustazah Lutfia, Pak Habibie? Iya, Ustaz, yang tertulis saja kita pakai. Yang tertulis saja. Oke. Kemudian, ada saya lupa kata kita tafsir. Apakah harus itu ada dalam sebuah judul buku tafsir? Ada kata-kata tafsirnya, misalkan tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, atau walaupun tidak ada kata-kata tafsirnya, bahkan itu misalkan kata-kata fikih, misalkan dia kata-kata ulama kita mengatakan ini kitab solat, ya. Tetapi di dalamnya banyak ayat-ayat tentang solat, ya kan? Kemudian dia jelaskan bagaimana, ya kan? Dihubungkan bagaimana wudhu, solat dan seterusnya, ya kan? Atau tentang faraid, kitab al-faraid. Ya, faraid itu banyak sekali ayatnya itu, atau mawarif, kan? Banyak. Oke. Ataukah itu dikasih masuk nuansa kitab fikih? Atau bisa juga kita juga klaim, wah, kan sudah membahas ayat, berarti kita bisa klaim, ini bagian dari tafsir ini. Cuma coraknya fikih. Bagaimana? Kalau ada kitab-kitab begitu, kita ambil atau tidak? Ya, diambil, Dok. Diambil dengan Ya, alasan? Dengan alasan keterbatasan para mufassir Indonesia itu menghasilkan tafsir secara utuh. Ya, karena mufassir Indonesia itu sampai sekarang menurut kami ya, penelusuran kami tidak ada secara kamil yang membahas secara utuh, kecuali dengan corak-corak tertentu, misalnya dipengaruhi oleh sofistik, falsafah dan sebagainya. Apa Ya, dimaksud secara utuh, Pak Ustaz? Saya mau kaji dulu. Apa itu maksud secara utuh? Ya, secara utuh dalam artian ini mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Kemudian apakah metode tafsir yang digunakan adalah metode tafsir yang keenam yang kami pahami, apakah ijmali, maudu'i, muqaran. Itu tafsir Al-Misbah, Ustaz. Bagaimana yang kita maksud itu? Kalau begitu pandangannya. Gimana? Ya. Apanya? Tafsir Al-Misbah katanya. Tafsir Al-Misbah, Ustaz. Maksud saya begini. Kita terima kalau memiliki corak-corak tertentu. Ya, maksud saya di sini yang dihasilkan oleh ulama-ulama di Indonesia itu ya membahas penafsiran Al-Quran bukan secara utuh kamil Al-Quran itu secara sempurna. Ya, tetapi ada corak-corak tertentu yang ditampilkan, kemudian penafsirannya itu tidak secara menyeluruh, mulai dari ayat surat pertama sampai surat terakhir. Ya. Adakah kita tafsir tidak ada coraknya, Ustaz? Ini kita tafsir ini tidak ada coraknya, iya kan? Adakah? Apakah ada kita tafsir tidak ada coraknya? Kan Kamil tadi dikatakan menafsirkan 114 surah semua. Ada juga ada corak-corak khusus tidak kamil ya.
Jadi yang saya pahami kalau Ustaz Rusdi bilang ada corak-corak khusus, tidak kamil, tidak utuh. Berarti kalau orang pakai corak, ya berarti tidak sempurna. Jadi yang sempurna itu tidak pakai corak, begitu. Maksudnya bagaimana itu? Kita harus sepakat di awal ini. Enggak, mungkin ini tidak tersambung terkonek ini pemahaman saya, Pak Doktor, dengan saya sendiri, keinginan saya. Dan tadi dipertanyakan apakah kita terima, ya kita terima apa namanya tafsir corak-corak tafsir seperti ini untuk kita jadikan sebagai apa namanya bahan makalah. Jadi maksud saya di sini bukan berarti yang saya maksud secara utuh ini kan ini pembahasan tafsir Indonesia. Jadi ada tokoh-tokoh yang memang tidak menjelaskan secara utuh, ya mungkin karya-karyanya, ya karena dia surah per surah, atau satu pembahasan tertentu yang memang mereka pilih, sehingga dia tidak menafsirkan Al-Quran secara utuh. Oh begitu. Jadi parsial ya, parsial. Jadi bolehlah. Walaupun itu adalah kitab fikih misalkan atau kitab teologi, tetapi di dalamnya ada beberapa ayat Membahas ayat yang Al-Quran. dibahas kan baru dijelaskan, ya kan? Nah, kecuali misalkan memang tidak ada ayatnya di dalam hadis di semua, misalkan ya, berarti bukan lingkup kita. Tetapi kalau ada menyinggung, menyebut, menyinggung, memukakan, mengutip ayat, ini kan tafsirkan objeknya cuma satu, Al-Quran. Berarti kalau gitu, berarti di sini kata-kata yang dimasuk kita kitab tafsir ini bisa termasuk tadi terjemahan, ada ijmalinya kah, atau ada juga nuansa-nuansa menyinggung tentang Al-Quran, atau kitab-kitab nanti diolah ini ya, kitab-kitab yang misalkan berkaitan dengan Al-Quran atau menjelaskan tentang Al-Quran. Kalau kita bilang kita tafsir, mungkin itu terlalu terbatas ya. Kita tafsir, oh ini kita tafsir ini, ya kan? Kita sudah ada di dalam otak kita. Kita tafsir itu ini Al-Qurtubi, ya fi Zilalil Quran. Oh ini loh. Oh iya, ya kan? 30 juz harus ini. Oh. Bagaimana kalau yang penting kitab-kitab atau buku-buku, cuma hati-hati nanti kata-kata kitab. Siapa tahu ada yang salah sangka yang dimasuk kitab itu harus bahasa Arab, ya kan? Tadi dikatakan ada bahasa Jawa, bahkan ada bahasa Bugis, ya kan? Ya, bahasa daerah masing-masing. Ya, bagaimana kalau begitu? Oh, siapa tahu, bukan kitab ini, buku Ji. Bagaimana kalau begitu? Itu nanti dalam membuat rangkaian bahasa Ustaz Habibi harus betul-betul pemakalah paham dan pembaca juga paham. Itu definisi yang bagus. Pemakalah paham, pembaca lebih paham. Ya kan? Siapa tahu Anda bilang kata-kata kitab, harus bahasa Arab itu kitab. Iya ya. Seperti kalau kita di pondok, belajar kitab, maghrib bisa kita belajar kitab. Oh, berarti yang kita masuk itu apalagi kitab sebentar kita paham ini Al-Jalalain kah? Riyadus Shalihin kah? Kitab apa sebentar dibahas? Oh, Riyadus Shalihin. Bahasa Arab kan? Beda itu kalau kita di kelas. Kitab apa dipelajari ini bahasa Indonesia? PPKN, apa kitabnya PPKN, iya kan? Begitu kan? Walaupun mungkin kitab dengan buku, ya istilahnya ada bahasa Indonesia, ada bahasa Arab ya, tapi mungkin konotasinya bagaimana? Itu, jadi harus selektif ini. Oke. Bagaimana? Kalau begitu, saya tantang kita di kolom chat, kita mau saya menunggu 2-3 menit, masing-masing kita definisikan. Yang kita masukkan sejarah, yang kita masukkan kajian tafsir di Indonesia ini hanya ruang lingkupnya apa? Oh ini secara luas ruang lingkupnya. Kajian tafsir ini membahas terkait ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Contoh, ada lagi contohnya panjangnya. Itu saja yang berkaitan dengan Al-Quran. Itu saja. Ilmu-ilmu, membahas tentang ilmu-ilmu. Kalau ilmu-ilmu berarti belum
terjilid ilmu-ilmu, bisa saja presentasi dalam bentuk presentasi, teori, manuskrip, atau memang sudah dipublikasi atau tertulis atau bagaimana ini? Ya, oke, coba saya tantang. Kita Ustazah Lutfia, Ustaz Rusdi, dan Ustaz Habibi, silahkan menulis kira-kira ruang lingkupkah atau arahkah batasan dari kajian tafsir di Indonesia ini apa? Ya, terdiri dari satu kalimat, satu baris, dua baris lah. Jangan dia terlalu panjang. Ini definisinya terlalu panjang ini. Ada dengan contoh-contohnya juga, ya kan? Ya, ingat definisi yang baik itu jami' mani'. Oke, silakan. Saya tunggu 2-3 menit. Saya tunggu di kolom chat. Saya boleh lelang ini. Ya, definisi siapa yang kita sepakati ini? Nah, coba. Sudah ada gambaran dari pemakalah, sudah ada gambaran dari Ustaz Rusdi. Ibu Lutfia sebagai pengamat yang sangat baik juga bisa membuat definisi. Nah, silakan. Saya tunggu. Oke. Berjalan. Oke, saya tunggu lagi. Masih ada 2 menit. Silakan. Apa kira-kira definisinya? Nah, apa kira-kira ruang lingkupnya ini? Ya. Mau kemana ini? Arahnya. Di chat, di kolom chat dikirim. Ya, sudah ada satu orang. Ini Pak Habib ini tak balik-balik tulisannya.
kajian tafsir di Indonesia merupakan ruang lingkup. Yes, Ustaz. Harusnya bilang ruang lingkup kajian tafsir di Indonesia. Nah, itu kita balik yang membahas ruang lingkup yang membahas karya tafsir di Indonesia, kitab-kitab, kitab-kitab yang berkenaan dengan Al-Quran sesuai dengan mufassir, ini kitab-kitab yang berkenaan dengan Al-Quran sesuai dengan mufassir. Maksudnya itu Kitab-kitab selain dari karya tafsirnya, kitab-kitab tafsir dari tokoh tersebut juga yang membahas tentang Al-Quran. Ustaz. Ruang lingkup kajian tafsir Indonesia membahas tentang penafsiran Al-Quran, kitab-kitab serta tokohnya. Lama sekali. Kajian tafsir membahas karya tafsir yang berkaitan dengan Al-Quran. Ada lagi? Mana lagi definisinya ini? Siapa lagi ini? Sudah 2 ini. Siapa lagi 1? Seterusnya. Terus Kajian tafsir Indonesia adalah membahas karya tafsir yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, tidak ada tertulisnya. Tidak ada tertulisnya ya. Tidak ada tertulisnya. Nah, oke. Tidak ada tertulisnya. Oke. Ustaz Rusdi. Kalau 2 definisi sebelum Anda yang membedakan ini, selain ada karya tulis, tertulis atau lisan dan sebagainya, ada saya lihat ini teman Anda Lutfia dan Habibi menulis tentang biografi atau berkaitan tentang tokoh. Kalau Ustaz Rusdi tidak membahas, kira-kira kajian itu apa? Kajian kita ketika membahas tafsir, kita cukup membahas karyanya atau juga perlu info siapa tokoh tersebut, siapa ulama tersebut, atau bagaimana? Satu sisi saja atau 2 sisi kita lihat? Ya, baik Pak Dokter. Karena kita mencari definisi yang jami' ma'ani. Jami' ma'ani itu kalau sudah kita bahas tafsirnya, otomatis ikut tokohnya. Jadi Masa, kan otomatis? ini Belum tentu. Tapi ini Pak Dokter, ini kita coba baca ya, kajian tafsir di Indonesia membahas karya tafsir yang berkaitan dengan Al-Quran. Ya, saya kira ini definisi yang kami maksud adalah ini saya anggap definisi yang sudah mengarah kepada jami' ma'ani. Mana kata tertulis? Kita bilang tadi tertulis, bukan lisan. Kalau ini kan masih include, masih mubham, masih muskil ini. Tertulis atau tidak ya? Yang penting karya kan? Karya kan bisa juga. Iya. Ya. Minta waktu untuk diperbaiki Pak Dokter. Oke. Nanti ya. Oke, dan seterusnya nantilah. Saya tunggu paling lambat, siapa tahu dapat hidayah, dapat mauna kalau sudah tahajud ya, sebentar malam atau tarwih, ada inspirasi, ya bolehlah. Paling lambat besok pagi kita diskusi di grup, kira-kira definisi yang kita sepakati apa ya. Oke. Dan apakah penting kita bahas tokohnya atau tidak? Tadi isi-isi makalah yang kita bahas kemarin itu, saya berikan petunjuk sedikit. Misalkan kita bahas metodologi tafsir M. Quraisy Shihab. Nah, apa bedanya kalau kita katakan, anggaplah ini, kita bilang metodologi penafsiran
Saya tulis ya. Saya tulis ya. M. Quraisy Shihab. Shihab. Dengan apa bedanya kalau saya bilang metodologi penafsiran dalam kitab tafsir. Tapi Ustadz putus-putus Ustadz. Oke. Kira-kira apa bedanya? Putus suara. Oh, oke. Oh, putus-putus. Oke. Tapi Ustadz putus-putus suara tuh, Ustadz. Putus-putus. Sekarang bagaimana? Sekarang masih putus-putus. Saya off dulu. Seperti Oh saya ya, terus ini. Saya off dulu bagus video. Ustadz. Lumayan nih. Oh ya, Ustadz. Alhamdulillah. Apa bedanya Ya, kira-kira? ya. Alhamdulillah. Metodologi penafsiran pertama dengan metodologi metodologi mungkin ada tipe ini metodologi penafsiran dalam kitab tafsir Oh ya, Al-Misbah Ustadz. yang membuat tafsir Al-Misbah kan beliau M. Quraisy Shihab. Iya, Ustadz. Kira-kira sama atau beda? 100% sama atau 100% beda atau bagaimana itu? Ini permainan Beda, bahasa ini. Nah, beda beda. Ustadz. Iya. Beda. Silakan Pak Habibie. Apa bedanya itu? Kalau yang pertama metodologi penafsiran M. Quraisy Shihab berarti seluruh pikiran maupun karyanya itu terkait bagaimana dia menafsirkan Prof. Quraisy Shihab, baik itu secara lisan maupun tulisan. Eh, Sedangkan ketika tafsir Al-Misbah itu kan nyata Ustadz, yang tertulis dari buah pikiran Prof. Quraisy Shihab, karena terkadang didapati itu ada perbedaan dari Oke. Bagaimana Ustazah Lutfiyah? Sudah sepakat? Pak Rusdi sudah sepakat atau beda? Bagaimana? Saya sepakat, Pak. Sepakat? Iya. Ustazah Lutfiyah, mahalnya suaranya Ibu Lutfiyah ini. Atau masih mengantuk? Kapan ini? Putus ke suaranya. Oh, putus-putus suaraku. Nanti saya ambil beli tali kalau Bukan begitu suaranya supaya sambung antum. ini. Iya ya. Suaranya Saya mau beli tali. Ustadz Habibie. Oh, Ustaz Habibie, suara oh putus-putus. Putus-putus. Ulangi beda yang Ustaz Habibie. Nggak dengar ki Ibu Lutfiyah. Apa bedanya itu? halo, cek. Assalamualaikum. Ya, Ya. tes. Oh ya, terkait perbedaan metodologi penafsiran M. Quraisy Shihab dan penafsiran dalam kitab tafsir Al-Misbah, yakni tentunya kalau M. Quraisy Shihab itu secara menyeluruh, baik itu dari kitab tafsir Al-Misbah maupun secara lisannya Prof. Quraisy Shihab maupun dari kitab-kitab yang lainnya Prof. Quraisy Shihab, contoh membumikan Al-Quran, mukjizat Al-Quran, dan yang lain-lainnya. Jadi sementara kalau tafsir Al-Misbah itu fokus hanya kepada tafsir Al-Misbah, sehingga setiap kali didapati beberapa kali perbedaan dari penafsiran Prof. Quraisy Shihab secara lisan dan yang tertulis di tafsir Al-Misbah. Mungkin begitu, Ustaz. Bagaimana? Ustaz Lutfiyah, sudah dipaham? Setuju atau berbeda? Atau ada pendapat lain? Silakan. Adakah? Setuju saja, Ustaz. Setuju. Oh, setuju. Oke. Berarti kalau kita bilang metodologi penafsiran M. Quraisy Shihab, bukan hanya bukunya ya, bukunya tafsir Al-Misbah, ada buku yang lain. Bahkan ada namanya tafsir Al-Amanah, tafsirnya beliau juga Lubab, dan kitab-kitab lainnya atau buku-buku lainnya ya. Oke. Kalau Al-Misbah berarti hanya memfokuskan itu yang 15 volume dari kitab tafsir Al-Misbah ya, tinggal dipilih cetakan lama atau cetakan baru, yang Anda kaji dan seterusnya. Oke. Kalau begitu, judul-judul yang kita ambil karena ini kajian S3 doktoral, maka kita mengambil kajian-kajian yang pertama, itu yang di atas ya, di atas. Tidak membatasi ruang lingkup atau tindak tanduk dari seorang mufassir, bukan hanya dalam satu kitab ya.
Terkadang dia tulis di kitab ini, sudah diterbitkan. Saya mau ingin menambah lagi, ya kan? Ayat-ayat misalkan tentang jilbab, surah An-Nur. Saya sudah tuntas baca ini, tetapi sudah tulis ini, sudah dicetak ini lagi ini, ya kan? Tetapi masa gara-gara saya mau tambah ini sekitar berapa halaman, kalau begitu saya buat kita tafsir yang lain, atau kita buku-buku tentang jilbab versi Al-Quran bagaimana loh, dan seterusnya, atau buku-buku apa lagi, ya? Yang berpenting ayat, berarti lebih lebih anu ya, lebih dalam ya metode penelitian. Nah, ini dia yang kita akan bahas nanti minggu-minggu depan pada pemakalah ketiga. Pemakalah kedua belum. Pemakalah ketiga yang kita akan bahas bagaimana metodologi penafsiran dari seorang tokoh. Ya. Oke, kita sepakat. Nanti untuk pemakalah ketiga dan seterusnya, minimal yang kita bahas adalah mufassirnya atau ulamanya, ya. Yang pertama ya, mufassirnya atau ulamanya. Oke. Kenapa? Tafsir itu pasti erat kaitannya dengan sang penulis. Subjektivitas. Besar kecilnya subjektivitas dan objektivitasnya itu sangat dipengaruhi oleh sang mufassir. Sang mufassir ya. Kalau seorang dokter mau mengambil ayat-ayat Al-Quran, tentulah nanti ya dia bahas ayat-ayat kesehatan. Dulu juga almarhum, ada dulu itu pernah jaksa agung, hakim Baharudin Lopa. Baharudin Lopa. Sama namanya bapaknya Pak Habibie mungkin ini, Baharudin. Baharudin Lopa yang orang Mandar itu, ya ada bukunya tentang tafsir. Maka dia membuat HAM dalam Al-Quran, hak asasi manusia dalam Al-Quran. Berarti dia hanya berbicara tentang HAM, ya, HAM, hak asasi manusia dalam Al-Quran. Jadi kenapa? Dia memang orang syariah, begitu ya, dan seterusnya. Oke, jadi kita sepakati yang kita masuk ini kajian-kajian tafsir. Kita bahas dulu mufassirnya nanti sedikit. Ya, apakah latar belakangnya, pendidikannya, siapa gurunya, siapa muridnya, ya kan, dan seterusnya, lahir wafatnya, karya-karyanya. Dan yang kedua yang kita bahas tentu adalah memfokuskan karya-karyanya. Ya, kalau satu berarti satu saja, kalau satu saja. Tapi kalau ada beberapa, kita bisa mengambil beberapa tersebut dan kita mengambil benang merah antara tiga-tiganya. Udah siap ini buku apapun dia kaji ini pasti suka ada pendapat-pendapat makna bahasa, pendapat-pendapat ahli bahasa. Maka kita kasih kesimpulan. Ciri khasnya beliau ini dalam menafsirkan Al-Quran, ya dalam semua bukunya ini itu selalu berangkat dari makna etimologi atau makna bahasa dari sebuah kata, ya kan? Jilbab apa makna bahasanya, haji apa makna bahasanya, saum puasa apa makna bahasanya, itu berangkat suka dari situ. Inilah ciri khas beliau. Jadi cara menafsirkannya begini dan seterusnya. Boleh begitu ya, kita mengambil clue. Dan bisa kita melihat juga minimal 3 hal. Catat baik-baik. Metode tafsirnya apa? Bil ma'sul atau bil ra'yi. Pendekatan tafsirnya apa? Apakah tahlili, ijmali, muqaran atau maudu'i? Kemudian coraknya apa? Corak tafsirnya apa? Apakah sufistik, adab ijtimai, ya kan, ilmu kalam, bahasa, haraki, pergerakan, politik atau apapun, fikih juga boleh, tasawuf terlebih-lebih dan seterusnya. Cuma ingat dalam metode tafsir itu cuma pilih satu, tafsir bil maksud atau bil ra'yi. Ya, hati-hati kalau Anda membahas dua-duanya. Susah loh kalau kita bilang dua-duanya. Untuk membedakan, lihat yang dominan. Kita tafsir mungkin ada riwayatnya, tetapi yang dominan adalah birra'yinya. Kalau begitu kita simpulkan, kalau begitu birra'yi, dia adalah birra'yi. Ya. Tahlili, ijmali, muqaran, maudu'i. Mungkin sebuah kita tafsir ada semua ini 4. Tapi kita lihat langkah awalnya, tengah dan keseluruhannya dia
mengadopsi yang mana? Oh, karena dia berangkat dari ayat, kemudian penjelasannya dengan panjang lebar, menjelaskan 30 juz Al-Quran, 114 surah, tahlili. Walaupun di dalamnya mungkin ada maudhui-mauduiannya aja sedikit. Ada ijmalinya sedikit, ada juga sedikit selalu membanding-bandingkan riwayat ini, pendapat ini dan sebagainya. Tetapi tahlili. Pilih saja satu, ya kan? Dan yang ketiga adalah corak. Kalau corak bisa lebih daripada satu, bisa lebih daripada satu. Contoh kalau kita bilang adabi ijtimai, itu kan sudah dua. Adabi berarti linguistik, ijtimai berarti sosiologi. Sudah dua memang. Adabi ijtimai, sudah dua memang. Ya kan? Kita bilang ilmu kalam, boleh. Jadi ada kita tafsir mungkin corak yang paling mendominan adalah mungkin fikih. Tetapi ada yang lain. Contoh, baju saya ini kalau dilihat Ibu Lutfiah, apa coraknya baju saya? Warna apa? Corak itu artinya bahasa Arabnya laun. Launut tafsir, alwanut tafsir. Apa warnanya? Warna-warna apa Ibu Lutfiah? Abu-abu. Abu-abu. Oh, abu-abu kelihatan situ. Padahal nafi nih, nafi. Nah, biarlah. Kabur Nafi kini. ini nafi. Oh, kabur ya. Kabur kemana? Memang saya kasih kabur sedikit anunya. Kabur kemana? Gambar video saya. Supaya tidak banyak kota dan lari ke suara ya, lari ke suara. Kejernihan suara yang saya utamakan dibanding muka ya. Oke. Oke. Betul, 90% dari warna baju saya adalah nafi, warna biru nafi. Tetapi mungkin ada warna putihnya. Ada mungkin belang-belang warna hitamnya. Berarti tetap ada corak utama dari sebuah kitab tafsir, ya kan? Tetapi mungkin ada tambah-tambahannya. Al-Qurtubi, oke. Itu adalah fikih, oke. Yang mendominan fikih coraknya, oke. Al-Qurtubi. Tetapi ada mungkin nuansa yang lain. Itu boleh lebih dari satu. Ya, boleh. Tafsir Al-Misbah boleh saja lebih daripada satu. Tafsir ini boleh saja satu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Dari situ kita nanti bisa kategorikan. Di akhir pertemuan kita lagi kembali menyimpulkan. Oh, ternyata di awal-awal jadi pemakalah kedua ini menyampaikan teori-teori yang sudah disampaikan sebelumnya atau hipotesis pribadi penulis, tetapi di akhir pertemuan nanti revisinya kita menyimpulkan sendiri setelah mengkaji ya di Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, kajian tafsir di Jawa dan sebagainya, masa modern sampai masa klasik, kira-kira ada tidak persamaan perbedaan corak-corak ulama tafsir Indonesia? Oh, ternyata kita bisa nanti simpulkan di akhir pertemuan. Ternyata ulama Indonesia itu kalau menafsirkan Al-Quran itu selalu begini-begini. Ciri khasnya begini. Ya, saya berikan contoh misalkan. Warga Indonesia itu ciri khasnya itu dari dulu orangnya ramah tamah dan adaptif. Adaptif itu bagaimana adaptif? Suka gampang beradaptasi, gampang bergaul dan sebagainya. Dan ini dibuktikan bagaimana dulu Indonesia didatangi oleh orang Arab, orang Portugis, orang Belanda, ya kan, sampai orang Jepang, dijajah lama sekali, ya, dan seterusnya. Bahasanya juga begitu, adaptif sekali. Lihat kata-kata serapan. Komputer, komputer, bahasa Inggris. Kertas, kirtosun, diserap dari bahasa Arab. Ya kan? Ada lagi yang lain. Ada lagi yang lain dari Portugis, dari Belanda, itu juga dikutip dari ulama-ulama dari bahasa-bahasa luar negeri, ya kan? Bahasa kita itu sangat adaptif. Siapa tahu ulama-ulama kita juga begitu. Ya, ulama-ulama Nusantara dan Indonesia sekarang cara penafsirannya itu sangat adaptif atau menjawab masa kekinian. Misalkan hipotesis awal, menjawab masa kekinian. Ya kan? Ketika masa penjajahan Belanda berarti tafsirnya dihubungkan dengan Belanda. Tafsir masa era Orde Lama, Orde Baru dihubungkan dengan itu juga. Soeharto dengan Soekarno. Iya kan? Oh, pada masa sekarang modern, reformasi, modern dihubungkan juga begini. Oh, ternyata
ulama Indonesia itu ya begini-begini. Sehingga nanti inilah nanti yang menjadi hal yang baru atau penelitian dari 3 orang ini. Saya hanya mengarahkan penelitian dari 3 orang. Oh, ternyata arahnya tafsir-tafsir Indonesia itu ciri khasnya mufassir kita ketika berinteraksi dengan Al-Quran itu begini loh, begini loh, begini. Tapi ada beda-bedanya. Ada beda-bedanya. Masa klasik begini, oke, kemudian masa menengah begini, kemudian masa modern sekarang begini, begini, begini. Contoh, sekarang ini masa modern. Kalau kita lihat nuansa tafsir tahlili, mungkin sisa Prof. Presiap saja yang punya pada masa modern. Prof. Nasaruddin Umar juga mungkin ahli tafsir, tetapi mana kita tafsirnya? Yang utuh. Anda katakan tadi utuh dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya kan? Yang paling simpel itu, seorang mahasiswa hanya membahas satu ayat dalam bentuk tahlili satu ayat saja, itu sudah dapat gelar SAG. Di Pascasarjana, membahas maudhu'i, ya, atau membahas saja kajian kasus, pengajian, misalkan ada pengajian-pengajian atau penulisan-penulisan di koran atau bagaimana, itu sudah apa? Sudah menjadi magister dalam di bidang tafsir atau doktor dalam bidang tafsir, padahal cuma maudhu'i. Ya, misalkan kita kaji Prof. Ahmad Abu Bakar itu disertasinya bisa dapat doktor itu maudhu'i, hak asasi manusia, maudhu'i. Ya kan? Kalau Ustaz Aan dulu maudhu'i tasbih dalam Al-Qur'an. Siapa lagi? Prof. Galib maudhu'i, yaitu tentang ahli kitab. Ahli kitab. Prof. Mardan maudhu'i juga. Apa kajiannya Prof. Mardan? Al-Bala dalam Al-Qur'an. Itu saja. Jadi cukup maudhu'i saja. Maudhu'i berarti berapa kitab? Jadi intinya satu tema aja. Beda dengan ulama kita dulu, tidak ada gelar profesor, tidak ada gelar doktor seperti At-Tabari, Ibnu Katsir, Qurtubi dan sebagainya, tidak ada itu belakangan gitu. Ya, tetapi luar biasa keilmuannya, temanya banyak, 6.236 ayat dibahas dan seterusnya. Tetapi dulu beda gelar profesor kita, Ustaz Habibi. Sekarang itu profesor, doktor, gelar akademik. Dulu Hujjatul Islam. Itu gelar akademik. Kita pernah dengar Jalaluddin. Itu juga gelar akademik. Ya, Jalaluddin itu As-Suyuti, ya, As-Suyuti Kampuna. Jalaluddin itu gelar akademik. Jalaluddin, Nizamuddin. Itu gelar-gelar akademik semua itu. Gelar akademik, bukan bilang, namanya itu Jalal. Jadi ini ketika diakikah sama bapaknya waktu bayi, memang namanya itu Jalaluddin. Tidak. Tidak, Anda salah. Ya kan? Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin Nizamuddin apa? Tidak, itu gelar akademik pada masa klasik. Ya kan? Pada masa klasik. Kalau kita misalkan, kalau masa klasik non akademik apa? Andre Gurutta, Tuang Guru, Anrong Guru kalau di Mandar. Iya kan? Kiai Haji. Iya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Itu. Tetapi ingat, pemberian itu tentunya sudah jam 12 ini. Astagfirullah. Nantilah kita lanjut. Masya Allah, Masya Allah. Ya, yang penting sudah dapat gambaran bagaimana model diskusi kita dan seterusnya dan seterusnya. Oke, mungkin ada pertanyaan. Mohon maaf ini saya jelaskan sudah lewat jam 12 ini. Saya mengambil waktu Anda ini ya. Apalagi menjelang waktu sholat orang ini. Ya. Mungkin ada pertambahan, ada tambahan, saran, masukan, sanggahan, respon atau apalah, terserahlah. Sebelum kita tutup ini. Atau bilang, salah itu Ustaz. Begini, jangan lagi bahas ini, begini saja. Begini saja. Oh ya oke. Apa? Iya kan? Atau tambah-tambah, Ustaz, jangan cuma begini, kasih begini lagi. Oke, boleh. Saya ikut Ji. Mumpun ini adalah makalah pertama. Ya, makalah pertama yang kita sepakati dan seterusnya. Bagaimana? Sudah cukup atau bagaimana? Ustaz Habibi masih mau menambahkan? Ustaz Rusdi, Ustazah Lutfiyah? Oh, sudah nih. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, Alhamdulillah. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Nanti tentunya harus diperbaiki ya kesimpulannya apanya. Termasuk Anda katakan tadi tujuannya atau urgensinya pelajari kajian tafsir di Indonesia ini Pak Habibi. Itu bagus kalau ada poin-poinnya.
Bukan cuma 2 paragraf yang Anda kasihkan itu narasi saja. Kasih poin-poin Iya, Ustaz. apa? Yang pertama begini, untuk mengetahui Iya, Ustaz. apa, untuk begini, untuk memperdalam, untuk ini, sebagai bahan ini, dan seterusnya. Itu baru ilmiah, ya. Oke. Oke. Sekarang Ustaz. Anda latihan Iya, menulis Ustaz. dengan baik. Karena Anda nanti akan betul-betul menghasilkan karya yang monumental dalam disertasi Anda. Nanti Anda akan dikenal doktor apa. Iya kan? Ya, misalkan kemarin ada di Fasa Usuluddin itu membahas tentang mandi junub. Berarti dia digelar apa? Sarjana Dokter mandi junub, junub. Ya. Anda nanti digelar dokter apa? Ada dokter dokter jin, Ningsi itu ada jin membahas tentang sihir. Maka kami sihir. mahasiswanya menggelar beliau, wah, dokter sihir ini karena dia membahas tentang sihir. Nanti Anda digelar dengan dokter apa? Sihir. Kalau saya, dokter saya adalah tafsir isyari. Ya, saya tafsir isyari kemarin. Dan seterusnya dan Oh, seterusnya. iya, Ustaz. Maka masing-masing kita punya ciri khas dan itu nanti yang harus kita perdalam sesuai dengan bidang masing-masing. Terima kasih kita bertemu karena Allah dan kita juga tentunya berpisah karena Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Terima makasih, kasih banyak, makasih. Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Selamat semua menjalankan ibadah puasa. Sehat-sehat, Ki. Iya. Amin. Oke.